Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali adik-adik sekalian dalam perkuliahan humaniora. Topik kita kali ini adalah dokter dan sistem rujukan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya dalam perkuliahan humaniora dengan topik dokter dan sistem rujukan kesehatan. Baik, kita akan masuk ke dalam slide pertama, yaitu terkait dengan definisi. Apa yang dimaksud dengan sistem kesehatan? Jadi sistem kesehatan itu adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan, ya, sifatnya berada pada sisi supply, ya, dan orang yang menggunakan pelayanan tersebut di setiap wilayah. Ini berdasarkan definisi dari WHO tahun 96. Kemudian sedangkan pelayanan kesehatan sendiri memiliki definisi adalah setiap upaya yang diselenggarakan baik secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, dan juga masyarakat. Dalam sistem pelayanan kesehatan, ada yang dikenal dengan istilah subsistem pelayanan kesehatan. Berarti bagian di dalam sistem pelayanan kesehatan yang utamanya memiliki tujuan untuk menghadirkan pelayanan pencegahan dan peningkatan kesehatan. Biasanya dikenal dengan istilah preventif dan istilah promotif. Sasarannya siapa? Sasarannya tentu saja adalah masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu difahami terkait dengan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah input. Inputnya dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat tentu saja adalah potensi masyarakat itu sendiri, kemudian tenaga kesehatan, dan juga sarana kesehatan pendukung. Kemudian ada proses, ini seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Ada juga outputnya. Apa outputnya? Yaitu pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sehingga pelayanan kesehatan ini akan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Dampaknya apa? Dampaknya jelas, masyarakat berada dalam kondisi yang sehat. Hanya saja dampak ini memang terkadang tidak bisa muncul secara instan ya, membutuhkan waktu yang cukup. Kemudian ada umpan balik. Umpan baliknya berupa peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan juga ada faktor lingkungan yang mempengaruhi, yaitu kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama di dalamnya adalah komponen yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Seperti misalnya dari sumber daya manusianya ya, ada dokter, kemudian ahli gizi, misalnya fisioterapi, perawat, ataupun juga sarana dan prasarana yang menunjang ya, misalnya fasilitas pendukung, laboratorium, ya, kemudian juga ada fasilitas misalnya fasilitas pencitraan, ya, ronsen dan lain-lain. Seluruh komponen ini harus berada pada kondisi yang baik sehingga dapat menunjang terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ya, selanjutnya ini terkait dengan tingkat pelayanan kesehatan. Ada beberapa tingkatan dalam pelayanan kesehatan. Ada yang dikenal dengan istilah health promotion. Ini biasanya berada pada tingkat pertama, memberikan pelayanan kesehatan. Ya, dan tujuannya apa? Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat atau sasaran, sehingga tidak terjadi gangguan kesehatan. Kemudian juga ada yang level slide lainnya, yaitu adalah specific protection. Ini maksudnya adalah perlindungan khusus ya. Maksudnya perlindungan khusus apa? Yaitu melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat menyebabkan penurunan status kesehatan. Misalnya perlindungan terhadap penyakit tertentu ya, ataupun ancaman kesehatan, sehingga pemerintah membuat program pemberian imunisasi misalnya ya, imunisasi BCG, DPT, hepatitis, campak, dan lain-lain. Kemudian juga ada tingkat yang disebut early diagnosis and promotion treatment, yang jadi diagnosis dini dan pengobatan segera. Ini pelayanan ini dimulai ketika timbulnya gejala dari suatu penyakit. Ya, pelayanan dilaksanakan dengan harapan bisa mencegah meluasnya penyakit atau mencegah peningkatan kondisi perburukan penyakit. Kemudian juga ada yang disebut tahapan disability limitation ya, pembatasan kesehatan. Ini dilakukan untuk mencegah agar masyarakat tidak mengalami dampak kesehatan. Bentuk kegiatannya biasanya perawatan untuk menghentikan penyakit ya, atau mencegah komplikasi atau bahkan mencegah kematian.
Dan selanjutnya juga ada yang dikenal dengan istilah rehabilitasi ya, atau rehabilitation. Ini di tingkat pelayanan ini kita melakukan upaya agar pasien setelah sembuh dapat melalui fase pemulihan secara baik ya, dan menghindari kondisi kecacatan. Ini biasanya program latihan yang dilakukan ya. Fasilitas-fasilitas yang menunjang ini bertujuan untuk membuat pasien memiliki keyakinan untuk bisa beraktivitas kembali dan meningkatkan gairah hidup masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima kondisi pasien tersebut. Ya, selanjutnya ini tujuan pelayanan kesehatan yang utama adalah melakukan upaya pencegahan. Jadi mencegah masyarakat yang sehat tidak menjadi sakit ya, atau tidak mengalami gangguan kesehatan. Pencegahan ini dibagi-bagi juga ya, ada levelnya, ada tingkatannya, ada yang disebut preventif primer, ada yang disebut preventif sekunder, dan juga preventif tersier. Preventif primer itu berarti program pendidikan ya, seperti imunisasi ya, kemudian penyediaan nutrisi yang baik dan kesegaran jasmani. Nah, kemudian kalau yang preventif sekunder itu lebih menitikberatkan pada pengobatan penyakit ya di tahap yang dini untuk membatasi kesehatan dan juga menghindarkan kondisi yang lebih buruk ya dari perkembangan penyakit. Dan tahap yang akhir ini preventif tersier itu membuat diagnosa ya dengan tujuan dapat melaksanakan tindakan rehabilitasi yang tepat. Biasanya lebih berfokus pada tindakan kuratif dan rehabilitatif. Lalu bagaimana dengan lingkup pelayanan kesehatan beserta jenjangnya? Jadi memang pelayanan kesehatan itu juga ada jenjangnya ya. Ada pelayanan kesehatan tingkat primer, ada yang tingkat sekunder, ada yang tingkat tersier. Perbedaannya apa? Kalau yang primer tadi berfokus pada penanganan pencegahan ya. Jadi biasanya pada level tingkat primer itu bisa klinik ya, bisa pusat kesehatan masyarakat atau balai kesehatan ya, atau dokter praktik mandiri misalnya. Kemudian kalau yang sekunder ini biasanya melibatkan pengetahuan atau keterampilan yang lebih kompleks dan perlu ditunjang oleh fasilitas yang lebih memadai. Ini contohnya rumah sakit di daerah yang menyediakan tenaga medis spesialistik misalnya ya. Nah, yang terakhir ini di level yang paling tinggi, level tersier, ini adalah fasilitas yang memang menyediakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang sangat spesifik ya, dan perlu ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang begitu modern ya. Biasanya ada tenaga ahli yang khusus ya, ada dokter spesialis. Ini biasanya pada rumah sakit tipe A. Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada itu bisa dilihat atau dikategorikan berdasarkan beberapa hal ya. Contohnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memang fokuskan pada pelayanan rawat jalan. Ini biasanya di tingkat pelayanan kesehatan baik primer, sekunder maupun tersier itu ada. Tujuannya apa? Diagnosis dan pengobatan. Bentuknya bisa dalam bentuk klinik ya, atau dokter praktik mandiri atau dokter praktik spesialis misalnya ya. Kemudian ada yang institusi ya, institusi ini biasanya fasilitas yang ada memang cukup mumpuni untuk mendukung pelayanan kesehatan ya, memberikan berbagai pelayanan kesehatan yang bisa diberikan kepada masyarakat ya, contohnya di rumah sakit. Atau ada juga yang memang berbasis komunitas ya. Misalnya apa? Pada lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien ya, keluarga, sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga. Jadi memang ini basicnya adalah komunitas ya, bukan lembaga khusus yang memiliki fasilitas yang dengan teknologi tinggi. Ada juga hospice ya, lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada klien-klien yang berada pada kondisi terminal atau kondisi akhir atau kondisi yang secara medis tidak ada lagi upaya medis yang bisa dilakukan. Lalu apa saja faktor yang bisa mempengaruhi pelayanan kesehatan? Ada cukup banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Berikut beberapa contohnya, misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini sangat berkaitan karena nanti penanganan kasus-kasus juga kan akan sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi terkini ya. Misalnya untuk penanganan kasus-kasus yang sulit, berkembang misalnya teknologi laser sekarang untuk tindakan operasi. Atau juga ada pergeseran masyarakat. Maksudnya apa pergeseran masyarakat? Contoh misalnya kalau dulu masyarakatnya
agak sedikit tidak peduli ya terhadap kesehatan misalnya, tapi setelah adanya edukasi atau taraf pendidikan masyarakat yang meningkat, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan yang baik ya. Sehingga ini juga akan meningkatkan motivasi masyarakat ya, ataupun juga meningkatkan kemauan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik. Kemudian juga ada aspek legal dan etik, misalnya adanya tuntutan hukum ataupun juga tuntutan etik ya terhadap pelayanan kesehatan, sehingga mendorong seluruh tenaga kesehatan untuk bersikap profesional dan berhati-hati dalam tindakan. Karena ada kekhawatiran bahwa jika kasusnya misalnya ditemukan adanya risiko medis, besar kemungkinan pihak masyarakat atau keluarga pasien yang merasa tidak paham terhadap kondisi tersebut ya bisa melayangkan gugatan terhadap tenaga kesehatan. Kemudian juga ada faktor ekonomi. Ya kita pahami bahwa ekonomi ini sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat ya, sehingga dengan meningkatnya ekonomi ya besar kemungkinan daya beli masyarakat meningkat sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan ya semakin baik. Ya. Begitupun ketika ekonomi memburuk ya otomatis daya beli menurun sehingga kemampuan masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan juga lebih terbatas. Sehingga pemerintah membuat program jaminan kesehatan nasional ya, tujuannya untuk bisa menjamin atau membuat semacam jaring sosial agar setiap warga negara itu bisa mengakses pelayanan kesehatan dalam kondisi apapun. Selanjutnya juga aspek politik ya, ini karena aspek politik ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan ya, akan sangat berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan. Ketika ada pengambilan keputusan tertentu, khususnya di dalam bidang kesehatan, mau tidak mau ini akan sangat berimbas atau berdampak terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan. Permasalahan di dalam pelayanan kesehatan ini memang bersifat kompleks ya. Artinya kompleks itu tidak sederhana, tidak hanya dalam satu perspektif, tidak hanya satu faktor yang mempengaruhi. Sehingga perlu ada kolaborasi dari seluruh kelompok ya, baik itu kelompok masyarakat, kelompok pemerintah, kelompok media, kelompok akademisi, ya, dan juga kelompok sektor privat misalnya ya, atau sektor bisnis untuk bisa bersama-sama menggalang semua kekuatan atau potensi yang ada untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik. Contohnya misalnya partisipasi mengadakan dana sehat ya, iuran atau urunan di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menjamin bahwa ketika ada anggota masyarakat yang sakit itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Atau juga ada iuran PMT yang nanti dananya akan dikumpulkan dan kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian makanan tambahan bagi balita misalnya. Atau juga menggalang masyarakat, misalnya menghimpun potensi masyarakat ya, baik dari kelompok komunitas masyarakat, komunitas agama misalnya ya, atau komunitas misalnya hobi ya, untuk bisa bersama-sama memfokuskan kekuatan untuk bisa mensupport atau mendukung kegiatan pelayanan kesehatan yang baik. Atau juga misalnya perusahaan swasta dalam bentuk misalnya dana-dana atau program CSR perusahaan ya, untuk bisa menjaga pelayanan kesehatan yang baik. Berikut beberapa syarat pelayanan kesehatan ya. Yang pertama, tersedia dan kesinambungan. Artinya tersedia itu memang diadakan secara reguler ya, secara berkesinambungan. Bukan seperti baksos ya, misalnya sifatnya sifatnya insidentil ya. Kalau pelayanan kesehatan itu kan memang idealnya setiap waktu ya 24 jam bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua dapat diterima dan wajar. Kenapa dapat diterima dan wajar? Ya memang yang akan menggunakan pelayanan kesehatan ini kan masyarakat, ya. Sehingga masyarakat harus bisa menerima keberadaan fasilitas atau misalnya institusi pelayanan kesehatan. Wajar, kenapa wajar? Karena memang ada standarnya pelayanan kesehatan. Ya. Seluruh pelayanan ini harus dibandingkan dengan standar minimal pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya terlalu berlebih misalnya penggunaan obat-obatan yang terlalu mahal dan lain-lain kan ini juga tidak wajar dan akan merugikan masyarakat. Atau misalnya pelayanan kesehatannya di bawah standar, nah ini juga membahayakan ya karena tidak bisa menjamin asas-asas keselamatan pasien misalnya. Yang ketiga mudah dicapai ya. Nah mudah dicapai itu maksudnya apa? Apa bedanya dengan mudah dijangkau? Ya.
Jadi fasilitas pelayanan kesehatan itu harus bisa atau harus mudah diakses ya, baik dari kondisi geografis ya, dari sisi lokasinya ya, ataupun juga dari sisi administrasinya. Bisa saja ada masyarakat yang misalnya tempatnya tidak berjauhan dari rumah sakit, tapi karena dia tidak memiliki asuransi kesehatan atau tidak memiliki uang misalnya, dia tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Sehingga perlu difikirkan nanti ketika membangun fasilitas pelayanan kesehatan itu memang harus dipikirkan masyarakat yang kami itu di mana lokasinya ya, dan skema pembiayaan seperti apa yang bisa atau memudahkan masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan tersebut. Dan yang kelima adalah bermutu, berkualitas. Jelas pelayanan kesehatan ini harus berkualitas ya. Karena ada standar yang harus dipenuhi. Ketika mereka tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan banyak risiko ya. Ketika ini banyak risiko ya pada akhirnya bisa membahayakan masyarakat dan bisa menimbulkan gugatan ya. Berikut prinsip-prinsip sistem rujukan. Jadi sistem pelayanan kesehatan ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa pelayanan ini berjenjang ya, ada yang levelnya primer, ada yang sekunder, tersier, dan ini tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Ini tuh saling terkait atau saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan? Karena misalnya ketika pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan primer, kemudian tidak dapat mendapatkan pelayanan medis karena memang dari sisi sumber dayanya terbatas, ya, kemudian ada fasilitas pendukungnya terbatas, maka mau tidak mau fasilitas pelayanan kesehatan ini harus menyerahkan atau harus merujuk pasien ke fasilitas lain yang paling bisa diakses dan memungkinkan untuk memberikan pelayanan. Harapannya apa? Harapannya supaya pasien dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara cepat. Nah, untuk mengatur ini juga biasanya ada yang namanya sistem informasi kesehatan ya. Jadi rujukan juga nggak sekedar mengirim pasien, tapi biasanya ada komunikasi yang dilakukan antara fasilitas pelayanan kesehatan untuk saling berkoordinasi. Karena bisa saja ada ruangan yang penuh misalnya di salah satu rumah sakit ya, sehingga tidak mungkin untuk menangani pasien lagi, maka bisa diarahkan ke fasilitas yang lain. Ini pentingnya koordinasi atau komunikasi antara fasilitas pelayanan kesehatan. Dan semua fasilitas pelayanan kesehatan ini harus saling terhubung untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Nah, definisinya sistem rujukan, ya, suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, baik secara vertikal, ya. Vertikal itu artinya dari satu unit yang lebih mampu menangani, ya, atau secara horizontal, ya, antar unit yang setingkat kemampuan. Jadi bisa saja dirujuk dengan level yang sama. Kenapa alasannya? Misalnya ruangannya penuh ya, sehingga tidak mungkin dilayani secara optimal, sehingga kemudian dirujuk di tingkat yang sama misalnya. Atau kalau pada kondisi yang membutuhkan penanganan khusus ya berarti vertikal ya ke atas. Ini secara umum pembagian rujukan ya, ada yang sifatnya rujukan medis, biasanya ini pelayanan terhadap kesehatan perorangan atau individu, ada ya juga rujukan kesehatan masyarakat. Ini biasanya berkaitan dengan kondisi masyarakat. Ya. Kalau rujukan medis ya, yang perorangan biasanya dirujuk karena pertimbangan pengetahuan ya, konsultasi medis atau karena memang bahan pemeriksaan perlu dilakukan di level yang lebih tinggi. Kalau rujukan kesehatan masyarakat, ini biasanya berupa upaya pencegahan penyakit atau preventif dan juga promotif ya, bisa mengikuti bentuknya misalnya teknologi ya, kemudian sarana operasional dan lain-lain. Nah, ini contoh skema sistem rujukannya ya. Ada yang sifatnya tadi ya, medis perorangan ya. Ada yang sifatnya masyarakat ya. Kalau yang medis perorangan itu bisa aja di level yang paling bawah itu di berbasis masyarakat ya, perawatan mandiri misalnya oleh keluarga atau misalnya oleh anggota keluarga ya. Atau ketika dia mengakses pelayanan kesehatan tingkat 1 itu ke dokter ya, atau ke bidan atau ke puskesmas ya, atau ke klinik ya.
Nah, ketika tidak bisa tertangani, maka dia akan dirujuk ke kesehatan tingkat 2 ya, misalnya rumah sakit ya, atau misalnya praktek dokter spesialis ya, atau klinik utama misalnya. Kalau masih belum bisa tertangani, itu biasanya dirujuk ke rumah sakit pusat ya, atau rumah sakit tipe A misalnya ya, atau praktek dokter spesialis konsultan. Nah, kalau kesehatan masyarakat itu rujukannya kalau dari unit kesehatan sumber masyarakat ya, itu dirujuk ke puskesmas ya. Nanti puskesmas kalau nggak bisa tertangani di tingkat satunya ya, dia akan dirujuk ke level lebih tinggi ya, apakah ke balai kesehatan ya, kemudian ke Labkesda atau dinas kesehatan kabupaten kota ya. Kalau juga masih belum tertangani, maka ini akan dirujuk ke level yang lebih tinggi ya, itu bisa ke dinas kesehatan provinsi atau kementerian kesehatan. Nah, baik adik-adik, penyampaian materi saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Dan saya harap adik-adik nggak cukup puas dengan materi yang saya sampaikan, bisa membaca dari literatur lain untuk bisa memperkaya pemahaman. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan pada forum e-learning ya, ataupun juga bisa menyampaikan langsung kepada saya via telepon atau via email. Terima kasih, sampai berjumpa di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.